Sebelum membahas bahaya manipulasi, kita harus tahu dulu apa itu manipulasi. Manipulasi adalah gaya dalam memengaruhi pengetahuan sosial seseorang atau sekelompok yang bertujuan untuk mengubah persepsi atau perilaku orang atau sekelompok secara licik, menipu, bahkan metode bisa melalui sebuah strategi yang kasar. Orang yang melakukan manipulasi biasanya disebut dengan manipulator. Dalam seni manipulasi, manipulator itu terbagi menjadi 3, yaitu manipulator pemula, menengah, dan suhu. Manipulator pemula merupakan orang awam yang mencoba menjadi seorang manipulator. Biasanya kita bisa melihat dari gelagatannya yang masih amatiran dan cara mainnya yang kurang bersih. Teknik andalannya biasanya adalah play victim. Yang kedua adalah manipulator kelas menengah, yaitu orang-orang yang mendalami dalam belajar manipulasi. Biasanya yang kelas menengah ini adalah pembisnis sukses dan dosen psikologi. Selanjutnya adalah sepuhnya manipulasi. Ini udah masuk dalam kelas yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena mereka ini tidak hanya mempelajari manipulasi, tapi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dosen tahu apa saja manipulasi, tapi belum tentu mereka bisa langsung menerapkan manipulasinya di kehidupannya sehari-hari. Berbeda dengan orang-orang yang menjadikan manipulasi sebagai makanannya setiap hari. Tanpa manipulasi, mereka tidak akan bisa hidup untuk mencari makan. Istilahnya, manipulasi udah jadi kerjaan mereka. Kita bisa belajar manipulasi dari semua orang, karena manipulasi itu adalah seni, bukan ilmu yang konkret. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, manipulasi adalah seni, bukan ilmu yang konkret. Semua orang bisa belajar manipulasi. Dalam manipulasi pula, kita diharuskan untuk tetap fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita dan bagaimana cara kita untuk memengaruhi apa yang orang lain pikirkan. Salah satunya adalah menipu. Menipu adalah hal yang melanggar norma agama dan masyarakat. Tapi bang, gue menipu untuk kebaikan loh bang. Jadi kemarin ada orang yang kena begal bang, terus dia lari dan sembunyi di toko saya. Nah terus begalnya tuh lagi nyari-nyari tuh, nanya orang yang sembunyi. Ya, karena dia sembunyi di toko saya, terus saya bilang kalau orangnya tuh nggak ada, dia udah lari ke sana bang, gitu. Akhirnya selamatlah dia bang, karena gue tipu begalnya. Oke, dari cerita tadi, menipu itu ada baiknya, bisa menyelamatkan orang lain. Oke, seandainya saya buat sebuah pernyataan bahwa melakukan kebaikan dengan cara yang baik adalah benar. Melakukan kebaikan dengan cara yang tidak baik juga benar. Tapi yang salah adalah melakukan kejahatan dengan cara yang baik. Jika teman-teman kontra, ayo coba kita diskusikan bersama-sama di komentar. Coba kita ibaratkan manipulasi adalah karate. Orang yang mempelajari karate untuk apa? Ya, pastinya untuk melindungi dirinya. Begitu pula saat kita belajar manipulasi, supaya kita ada perlindungan diri dari segala bentuk kejahatan manipulasi. Berbeda lagi dengan orang yang belajar karate tapi untuk melukai orang lain. Ia itu sudah menyalahgunakan ilmu karatenya. Begitu pula manipulasi. Manipulasi akan berbahaya jika disalahgunakan. Oleh karena itu, kita sendiri harus bijak belajar manipulasi untuk perlindungan kita sendiri. Karena sebenarnya kita itu sangat rentan untuk dimanipulasi. Apalagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau kita berjumpa dengan orang yang memiliki kepribadian narsistik, psikopati, dan Machiavellian. Kita akan sangat rentan masuk ke jebakan mereka.